Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Dr. Renat Insinyur Lilik Eko Widodo, ST, MSc, PhD, dan Bapak Simon Heru Prasetyo, ST, MSc, PhD, selaku dosen mata kuliah Pengenalan Komputasi kelas 79 FTTM Kampus Cirebon. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota yang terlibat, Arya Dita Ahmad Santun, NIM 1642138, Ayub Adi Saputra, NIM 1642142, Evi Pujianti, NIM 1642138, Ila Fadilah, NIM 1642192, Shindy Chandra Firmansyah, NIM 1642140. Perkenankan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi tugas besar kelompok kami dengan topik LIF. Ya, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari lift itu sendiri. Lift merupakan sebuah angkutan transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut orang atau bisa juga mengangkut barang. Lift umumnya digunakan untuk gedung-gedung yang bertingkat tinggi atau memiliki lantai yang banyak. Lift berfungsi untuk mengangkut penumpang atau barang dari lantai bawah hingga lantai atas dan berlaku juga sebaliknya. Selanjutnya ada contoh dari lift itu sendiri. Ini ada dua gambar yang menggambarkan contoh dari lift yang biasanya ada di gedung-gedung. Nah, yang selanjutnya, kenapa kita memilih program lift? Atau kenapa kita kepikiran untuk membuat program lift? Nah, pernahkah kalian berpikir untuk melakukan perpindahan tempat dari lantai dasar ke lantai atas atau yang sebaliknya menggunakan sesuatu selain tangga? Karena mungkin jika menggunakan tangga membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih ekstra lagi. Maka dari itu, kami memperkenalkan terobosan baru, yaitu lift. Nah, program lift ini sangat membantu bagi orang-orang yang ingin melakukan perpindahan dari lantai dasar ke lantai atas atau sebaliknya dengan hanya menekan tombol saja. Dan lift juga digunakan untuk memindahkan barang selain dalam perpindahan orang. Maka dari itu, program ini dapat mempermudah dan menghemat tenaga serta waktu orang-orang yang ingin berkegiatan. Yang kedua, dekomposisi masalah. Dekomposisi sistem operasional lift dibagi menjadi 3 subprogram. 1. Untuk menentukan gerak awal dari lift diperlukan tombol lantai user. 2. Untuk menentukan tujuan lift diperlukan pelantaian. 3. Untuk menentukan beban maksimal penumpang diperlukan kapasitas berat penumpang. 1. Tombol lantai user. A. Input. Pada bagian input ini, program dapat menentukan letak lantai dari user. Ini dapat menjadi awalan dari penentuan pergerakan lift. B. Proses. Setelah itu, lift akan mengenali posisi lantai yang diinput oleh user, dan lift dapat menentukan user tersebut ingin naik atau turun. Output. Apabila posisi lift berada di lantai dasar, lalu user memilih turun, maka lift tidak akan bekerja. Begitu juga dengan lantai yang atas. Yang kedua, pelantaian. A. Input. Pada bagian ini, user dapat menentukan lintasan gerak lift. Input yang digunakan adalah input posisi lantai lift dari user. B. Proses. Lift lalu memproses pemilihan lantai tujuan yang dipencet oleh user. Program ini dilakukan menggunakan array. C. Output. Lift akan menuju lantai yang dipencet oleh user. Semisal yang dipencet oleh user dari lantai 1 menuju lantai 5. Maka lift akan berjalan menuju lantai 5. Yang ketiga, kapasitas berat penumpang. A. Input. Pada bagian input, user memasukkan input jumlah berat penumpang yang naik dalam lift. Diasumsikan kapasitas maksimal lift adalah 800 kg. B. Proses. Program akan mengenali jumlah berat penumpang yang diinput oleh user. C. Output. Jumlah berat penumpang yang diinput user akan menentukan apakah lift tersebut akan berjalan atau tidak. Apabila berat penumpang melebihi batas maksimal, maka
lift tidak akan bekerja. Jika berat penumpang tidak melebihi batas maksimal, maka lift akan bekerja. Untuk flowcard-nya kita mulai, masukkan lantai user, nanti pintu lift akan terbuka, masukkan jumlah berat penumpang, jika beratnya itu kurang dari 800 kg, pintu lift bakal tertutup. Tapi jika penumpangnya itu beratnya lebih dari 800 kg, lift tidak akan bekerja dan kita harus kurangi penumpang, baru pintu lift akan tertutup. Setelah pintu lift tertutup, masukkan lantai tujuan, lift bekerja, sampai di lantai tujuan, pintu lift terbuka, setelah itu kita sampai, selesai. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman lift yang telah kami buat. Jadi kami menggunakan beberapa asumsi. Untuk yang pertama, berat maksimal yang ditanggung lift 800 kg. Yang kedua, kapasitas maksimal lift berjumlah 8 orang. Ketiga, masing-masing orang menaiki lift dari lantai yang sama dan tidak ada orang yang naik sebelum lift berhenti bekerja. Keempat, jangka waktu limit switch pintu sekitar 1 menit. Kelima, lift hanya akan bergerak menuju lantai sesuai input user pertama kali, kemudian diikuti orang kedua, dan seterusnya. Jadi dalam pemrograman kami ini, kami memanfaatkan beberapa aspek pemrograman seperti function, percabangan, looping, dan array. Untuk function sendiri, kami menggunakannya dalam limit switch pintu, yang berguna untuk membatasi berat kapasitas yang bisa ditampung lift. Dan karena kami juga mengasumsikan kapasitas penumpang lift 10 orang, 8 orang maksudnya, maka untuk mendefinisikan hal tersebut, kami membuat fungsi khusus. Setelah itu, nilai dari fungsi kami disimpan pada variabel M, dan kemudian variabel tersebut digunakan untuk percabangan awal program kami. Kami juga menggunakan percabangan berat penumpang terhadap kapasitas maksimal lift. Dan untuk array, kami memanfaatkannya untuk menampung data berat penumpang, dan dengan data berat itu digunakan menghitung kapasitas yang bisa ditampung lift, serta proses pemilihan lantai tujuan. Kira-kira beginilah bentuk program kami. Saya ingin mendemonstrasikan bagaimana program lift kelompok kami bekerja. Untuk tampilan awalnya seperti ini, user diminta untuk memasukkan jumlah lantai dalam gedung. Contohnya ada 10 lantai. Jumlah orang yang hendak menaiki lift ada 8 orang. Karena ada 8 orang, maka waktu pintu terbukanya maksimal untuk 8 orang. Sehingga pintu otomatis tertutup. Selanjutnya, user diminta untuk memasukkan berat total orang ke-1, yaitu 45, kedua 76, ketiga 34, keempat 58, kelima 65, keenam ke 35, ketujuh 80, yang ke-8 90. Selanjutnya, user diminta untuk memasukkan lantai saat ini. Contohnya lantai 2. User juga diminta untuk menekan lantai tujuan orang yang pertama. Lantai 3. Sehingga lift akan naik ke lantai 3 dan sampai di lantai 3. Selanjutnya, untuk orang kedua, ingin ke lantai 8. Maka lift akan naik ke lantai 4, ke lantai 5, ke lantai 6, ke lantai 7, sampai ke lantai 8, sehingga terakhir ada di lantai 8. Untuk orang ketiga, ingin ke lantai 4. Sehingga lift akan turun ke lantai 7, ke lantai 6, ke lantai 5, ke lantai 4, dan akhirnya sampai di lantai 4. Untuk orang yang keempat, ingin naik ke lift pada lantai ke-5. Sehingga lift akan naik ke lantai 5 dan telah sampai pada lantai ke-5. Untuk orang ke-5,
lift ingin turun ke lantai 3. Sehingga lift akan turun ke lantai 4, lalu ke lantai 3, dan berakhir pada lantai 3. Untuk orang yang ke-6, ingin ke lantai 7. Sehingga akan naik ke lantai 4, ke lantai 5, lantai 6, lantai 7, dan berakhir pada lantai 7. Untuk orang ke-7, ingin memasukkan lantai ketiga. Sehingga lift akan turun ke lantai 6, lantai ke-5, lantai 4, dan berakhir pada lantai 3. Untuk orang yang ke-8, lift ingin ke lantai 6. Sehingga lift akan bekerja naik ke lantai 4, ke lantai 5, dan berakhir sampai pada ke lantai 6. Yang terakhir, ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, dekomposisi masalah dalam sistem operasional lift dibagi menjadi 3 subprogram. Di antaranya menentukan gerak awal dari lift yang memerlukan tombol lantai user, menentukan tujuan lift yang memerlukan pelantaian, serta menentukan beban maksimal penumpang lift yang memerlukan kapasitas berat penumpang. Dari masing-masing subprogram tersebut dimulai dari input masukan user, lalu dijalankan proses pemrograman sehingga didapatkan output yang sesuai. Kesimpulan yang kedua, program lift sangat membantu bagi beberapa orang yang ingin melakukan perpindahan dari lantai dasar ke lantai atas dengan hanya menekan beberapa tombol saja. Lain halnya dengan sebuah tangga yang mana membutuhkan waktu dan tenaga ekstra jika menggunakannya. Dengan ini, lift menjadi inovasi menarik yang dapat digunakan tidak hanya untuk memindahkan orang saja, tapi juga bisa memindahkan barang. Sehingga program ini dapat mempermudah dan menghemat tenaga serta waktu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.